Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, our team like to present an innovation titled Smart Air Quality Management Urban Pollution Control System based on sensor networks and AI prediction for healthy cities 2035. Before we delve into the discussion, allow me to introduce the member of our team. For the first, it's me, Raiza Farel Ariana, and Novia Desmita, Marzuki Rahman, Raffi Anugrah, and Tiffany Nurmareta. Di sini terlebih dahulu kita mulai dengan pendahuluan. Permasalahan kualitas udara di perkotaan Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan IQ Air tahun 2023, Jakarta tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan rata-rata konsentrasi 2,5 PM mencapai 67 nanogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas aman WHO sebesar 2 nanogram per meter kubik. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga banyak kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan yang mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat polusi udara setiap tahunnya. Dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat telah terdokumentasi dengan baik. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan peningkatan 35% kasus ISPA di wilayah perkotaan dengan 60% berkaitan langsung dengan paparan polusi udara. Selain itu, kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan mencapai 543 triliun per tahun, setara dengan 5,3% dari PDB nasional. Sumber utama polusi udara perkotaan dapat diidentifikasi dari beberapa sektor berdasarkan studi BMKG 2023. Yang pertama ada sektor transportasi sebesar 45%, seperti emisi kendaraan bermotor. Kemudian ada yang kedua sektor industri sebesar 30%, seperti aktivitas pabrik dan pembangkit listrik. Kemudian ada dari sektor konstruksi sebesar 15%, yaitu debu dan partikel dari pembangunan. Kemudian ada aktivitas domestik 10%, seperti pembakaran sampah dan aktivitas rumah tangga. Penelitian terbaru dari Greenpeace Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya pengendalian polusi yang ada saat ini masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Sistem pemantauan kualitas udara yang tersedia belum mampu memberikan data real-time yang akurat dan komprehensif, sehingga menghalangi pengambilan keputusan yang efektif. Dari permasalahan-permasalahan sebelumnya yang telah disebutkan, di sini kami memiliki tujuan dari gagasan kami, yaitu Smart Air Quality Management adalah yang pertama, mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara real-time berbasis IoT yang terintegrasi dan komprehensif. Yang kedua, membangun sistem prediksi polusi udara menggunakan kecerdasan buatan untuk antisipasi dini. Yang ketiga, menciptakan mekanisme pengendalian polusi udara yang adaptif dan responsif. Yang keempat, merancang platform informasi publik yang interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data untuk pengendalian polusi udara. Dari permasalahan dan tujuan yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di sini kami berharap penelitian ini memberi banyak manfaat. Yang pertama, kami harap bermanfaat bagi masyarakat seperti peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan paparan polusi udara. Yang kedua, akses informasi real-time tentang kualitas udara untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan. Yang keempat, pengurangan biaya kesehatan terkait penyakit akibat polusi udara. Dan kami juga berharap memberikan manfaat bagi pemerintah seperti data komprehensif untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti, kemudian efisiensi dalam alokasi sumber daya untuk pengendalian polusi, peningkatan efektivitas program pengendalian polusi udara, kemudian pencapaian target pembangunan SDGs khususnya 11 kota dan komunitas berkelanjutan dan 13 aksi iklim. Kemudian kami juga berharap memberikan manfaat bagi sektor industri seperti optimalisasi proses produksi untuk pengurangan emisi, kemudian penurunan resiko sanksi lingkungan, peningkatan citra perusahaan melalui praktik ramah lingkungan, dan efisiensi jangka panjang untuk monitoring dan kontrol yang lebih baik. Kemudian manfaat yang terpenting bagi lingkungan yaitu peningkatan tingkat polusi, penurunan tingkat polusi udara di wilayah perkotaan, pengurangan emisi gas rumah kaca,
peningkatan kualitas ekosistem perkotaan, dan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada pembahasan kualitas udara yang memburuk di kawasan perkotaan Indonesia bukan hanya menjadi tantangan lingkungan, tetapi juga permasalahan sosial, budaya yang mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik individu, tetapi juga membawa implikasi ekonomi dan sosial yang luas. Dalam konteks kehidupan urban yang semakin kompleks, permasalahan ini memerlukan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif, mencangkup berbagai strata dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, gagasan Smart Air Quality Management hadir sebagai respons strategis untuk menjawab tantangan multidimensional ini. Nah, selanjutnya yaitu pemicu utama gagasan Smart Air Quality Management. Yang pertama, ada dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat. Terdapat peningkatan 35% kasus infeksi saluran pernafasan di wilayah perkotaan, dengan 60% kasus tersebut terkait langsung dengan paparan polusi udara. Yang kedua, ada perubahan pola hidup dan urbanisasi. Urbanisasi yang pesat memunculkan budaya hidup yang cenderung tidak ramah lingkungan, seperti ketergantungan pada kendaraan bermotor yang menyumbang 45% emisi polutan. Sementara itu, pembangunan yang masih dan aktif industri semakin memperburuk kualitas udara. Yang ketiga, ada ketimpangan akses informasi, yaitu terhadap informasi kualitas udara menjadi salah satu hambatan besar dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat. Yang keempat, yaitu kerugian ekonomi akibat polusi udara. Polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang kelima, ada kesenjangan dalam pengendalian polusi udara. Upaya pengendalian polusi udara di Indonesia saat ini masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Kurangnya integrasi antara sistem pemantauan prediksi dan pengendalian menyebabkan kurangnya efektivitas kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di seluruh lapisan. Fenomena sosial dan budaya ini menggarisbawahi pentingnya solusi yang bersifat inklusif, menyeluruh, dan didukung oleh data. Konsep Smart Air Quality Management menghadirkan pendekatan teknologi yang dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi semua lapisan masyarakat. Sistem ini mencangkup penyediaan informasi kualitas udara secara real-time, prediksi berbasis kecerdasan buatan, serta platform interaktif yang meningkatkan kesadaran politik. Dengan pendekatan ini, gagasan tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pemicu utama gagasan Smart Air Quality Management. Yang pertama, ada dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat. Terdapat peningkatan 35% kasus infeksi saluran pernafasan di wilayah perkotaan, dengan 60. Nah, jadi tawaran solusi apa sih yang kelompok kami ajukan itu? Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang semakin memburuk, kami mengusulkan adanya platform berbasis web yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Website ini nantinya dirancang untuk memberikan informasi kualitas udara secara real time, prediksi berbasis AI, serta rekomendasi mitigasi kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, apa aja sih cakupan fitur utama dari website ini? Terdiri dari 5. Yang pertama ada dashboard interaktif real time, artinya ini nanti menampilkan peta interaktif dengan informasi kualitas udara terkini. Contohnya adalah konsentrasi PM2.5, CO2, dan O3. Dan setiap zona ditandai dengan kode warna untuk mempermudah identifikasi wilayah. Yang kedua ada prediksi kualitas udara berbasis AI. Artinya nantinya sistem itu menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk memprediksi kondisi udara beberapa hari ke depan berdasarkan tren historis. Yang ketiga ada edukasi dan panduan mitigasi. Artinya website ini menampilkan rekomendasi tindakan untuk pengguna seperti langkah melindungi kesehatan saat polusi tinggi dan strategi mengurangi emisi individu. Kemudian yang keempat ada fitur pelaporan komunitas. Artinya platform juga akan dilengkapi untuk
pengguna dapat melaporkan kondisi udara lokal sehingga menciptakan sistem pemantauan yang lebih terdesentralisasi dan kolaboratif. Kemudian terakhir ada integrasi multi-platform. Artinya platform ini nanti tidak hanya dapat diakses melalui desktop atau laptop, tetapi juga mendukung responsivitas di perangkat mobile sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi kapan saja. Nah, dua gambar tersebut merupakan prototipe yang nantinya akan ditampilkan pada website platform kami. Jadi di situ ada gambar pertama yaitu Smart Air Quality Management. Nah, ada terdapat lokasi yang nantinya akan menunjukkan lokasi pengguna tersebut, kemudian ada prediksi contohnya PM2.5, kemudian ada resiko kesehatan dan sumber polusi utamanya itu dari mana, kemudian juga ditujukan rekomendasi dari platform kami, kemudian juga ada bagaimana proyeksi perbaikannya dan pengurangan kasus kesehatan itu berapa persen dari sebelumnya. Kemudian gambar yang kedua itu ada contohnya adanya prediksi AI, kemudian ada jejak karbon personal, kemudian ada rekomendasi yang ada adaptif, kemudian ada analisis komprehensif meliputi proyeksi perbaikan dan bagaimana strategi intervensi yang nantinya akan ditujukan dari polusi itu bagaimana. Kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana sistem ini nantinya akan bekerja. Yang pertama ada pemantauan kualitas udara secara real time. Jadi platform ini nanti menggunakan sensor untuk mengukur polusi udara di kota. Data ini juga akan diproses dan ditampilkan dalam dashboard visual. Kemudian yang kedua ada analisis resiko kesehatan. Jadi platform juga nantinya akan menghubungkan tingkat polusi dengan resiko kesehatan. Jadi jika resiko tinggi, pengguna diberi peringatan. Kemudian yang ketiga ada identifikasi sumber polusi. Nah, platform juga akan mengidentifikasi sumber utama polusi seperti transportasi dan industri di Jakarta. Dan yang terakhir ada prediksi dan rekomendasi adaptif. Jadi platform nanti juga akan menggunakan bantuan AI, sistem memprediksi tren polusi dan memberikan saran yang berbasis data. Kemudian, jadi mengapa sih sistem ini penting untuk dipelajari? Yang pertama ada kesadaran lingkungan. Jadi kita dapat belajar bagaimana aktivitas mempengaruhi dan hubungannya dengan udara yang kita hirup itu apa. Kemudian yang kedua ada teknologi dan inovasi. Jadi kita juga akan mengetahui pentingnya data dalam keputusan dan peran teknologi seperti sensor dan AI. Kemudian yang ketiga ada tindakan nyata. Jadi kita juga akan ikut berkontribusi mengurangi polusi dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Di sini juga ada proyeksi masa depan. Sistem atau platform ini tidak hanya menganalisis polusi saat ini, tetapi juga akan memproyeksikan dampak intervensi di masa depan. Contohnya, adanya penurunan polusi yaitu 35% pada tahun 2035 nantinya. Kemudian yang kedua ada contohnya pengurangan kasus kesehatan. Jadi dari penurunan polusi itu nanti 30% dengan implementasi kebijakan yang efektif itu akan dapat mengurangi kasus kesehatan. Oke, untuk tabel berikutnya ada timeline implementasi. Di sini kita bagi 4 tahun. Dengan per tahunnya kita bagi kuartal 4. Untuk kuartal pertama, tahun pertama kuartal 1 dan 2, kegiatan utama kita adalah desain dan pengembangan sensor dan pengumpulan data historis. Untuk kuartal 3 dan 4, pengembangan model prediksi AI, pengujian awal, sensor dan model. Untuk tahun kedua, kuartal pertama dan 2, uji coba sensor di beberapa lokasi, validasi model prediksi. Untuk kuartal 3 dan 4-nya, kita akan melakukan pengembangan algoritma pengendalian integrasi dengan sistem pemantauan. Lalu untuk tahun ketiga, kuartal pertama dan 2-nya, implementasi mekanisme pengendalian pengembangan platform informasi publik. Untuk kuartal 3 dan 4-nya, uji coba lapangan, penyesuaian algoritma dan platform berdasarkan hasil uji coba. Untuk tahun keempat, kuartal 1 dan 2-nya, peluncuran sistem secara penuh, kampanye kesadaran publik. Untuk kuartal 3 dan kuartal 4-nya, evaluasi dan pelaporan hasil
implementasi penyesuaian kebijakan berdasarkan data. Oke, untuk berikutnya ada langkah-langkah strategis. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pemantauan berbasis IoT, yaitu dengan desain dan pengembangan sensor, lalu integrasi IoT untuk data real time, dan yang ketiga pengujian dan validasi sensor. Untuk langkah berikutnya, yang kedua ada prediksi polusi dengan AI. Untuk poin pertamanya dapat membantu pengumpulan data historis, yang kedua pengembangan model prediksi AI, lalu yang ketiga ada validasi dengan data aktual. Untuk langkah berikutnya yang ketiga ada implementasi pengendalian polusi. Untuk poin pertamanya algoritma pengendalian berbasis data, lalu ada integrasi sistem pemantauan, lalu poin terakhir uji coba lapangan dan penyesuaian. Lalu untuk langkah terakhir yang keempat, platform informasi publik. Untuk poin pertamanya untuk antarmuka user friendly, dan poin keduanya kampanye kesadaran masyarakat. Oke, untuk berikutnya sumber daya yang dibutuhkan apa aja sih? Di sini ada 3. Yang pertama ada SDM, sumber daya manusia, yaitu tim teknologi, kampanye dan evaluasi. Untuk sumber daya berikutnya itu finansial, pendanaan teknologi, kampanye dan operasional, dan yang sumber daya terakhir yaitu teknologi yang terdiri dari sensor, jaringan IoT, dan platform digital. Kesimpulannya adalah Smart Air Quality Management adalah sistem teknologi untuk mengatasi polusi udara perkotaan di Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan sensor IoT untuk pemantauan real-time, model AI untuk analisis dan prediksi, serta platform publik untuk informasi, kontrol kendaraan, dan edukasi. Proyek ini dirancang selesai dalam 4 tahun, dan pada tahun pertamanya yaitu pengembangan sensor, model AI pada tahun kedua, implementasinya pada tahun ketiga, dan peluncuran aplikasi serta evaluasi nasional pada tahun keempat. Dampak yang diharapkan pada tahun 2035 meliputi penurunan polusi hingga 35%, risiko penyakit hingga 30%, penghematan biaya kesehatan sekitar 150 triliun per tahunnya, penurunan emisi, dan peningkatan kualitas ekosistem serta citra ramah lingkungan. Solusi ini relevan secara lokal dan berpotensi diadopsi oleh global. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.